warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ananda semuanya. Selamat sore, Bu. Sore, Bu. Masih semangat memulai pembelajaran hari ini? Insya Allah semangat, Bu. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membacakan doa. Di sini siapa ketua kelasnya? Megawati, Bu. Kepada Tahu Megawati, Fikri, Bu. silakan pimpin doa. Oke, baiklah teman-teman. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Semoga dalam membacakan doa ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Amin. Baik, Ibu akan mengambil absen Ananda semuanya. Miftahul Fikri. Hadir, Bu. Baik, Umul Aiman. Hadir, Bu. Anissa Mawaddah Warahmah. Hadir, Bu. Nana. Nana ini siapa? Baik, Ibu akan minta izin untuk men-share materi kita. Baiklah, di sini siapa yang masih mengulang atau masih mengingat pembelajaran kita di minggu kemarin itu tentang sistem operasi? Saya, Bu. Kepada Anissa Mawaddah, silakan. Baik, Bu. Sistem operasi yaitu program yang dibuat untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan dari sistem komputer. Iya, Bu. Ya, bagus sekali Ananda. Terima kasih telah mengulang pembelajaran kita pada minggu kemarin. Baiklah, kita masuk ke materi kita sekarang, yaitu tentang menerapkan konfigurasi BIOS pada komputer. Di mana tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui kegiatan mengamati slide yang diberikan oleh guru, peserta didik dapat menerapkan konfigurasi BIOS pada komputer dengan baik. Melalui tanya jawab, peserta didik dapat menjelaskan konfigurasi BIOS pada komputer dengan baik. Melalui pembelajaran mandiri, setelah mengamati lembar kerja, peserta didik dapat menganalisis langkah-langkah setting BIOS dengan tepat. Dan terakhir itu melalui hasil analisis peserta didik dapat melakukan setting BIOS dengan tepat. BIOS, pengertian BIOS itu adalah tingkatan terendah dari perangkat lunak yang mengkonfigurasi atau memanipulasi perangkat keras. BIOS adalah singkatan dari Basic Input Output System dalam sistem komputer. IBM PC atau kompatibilnya atau komputer yang berbasis keluarga prosesor Intel x86 yang merujuk kepada kumpulan rutin perangkat lunak yang mampu melakukan hal-hal berikut. Yang pertama itu inisialisasi atau penyalaan serta pengujian terhadap perangkat keras dalam proses yang disebut dengan power on cell test atau dan post. Yang kedua itu memuat dan menjalankan sistem operasi. Yang ketiga mengatur beberapa konfigurasi dasar dalam komputer atau tanggal, waktu, konfigurasi media penyimpanan, konfigurasi proses booting, kinerja, serta kestabilan komputer. Yang keempat itu membantu sistem operasi dan aplikasi dalam proses pengaturan perangkat keras dengan menggunakan BIOS runtime service. Bagian B itu dalam BIOS terdapat beberapa komponen dasar yaitu sebagai berikut.
Yang pertama, program BIOS Setup yang memungkinkan pengguna untuk mengubah konfigurasi komputer atau tipe hard disk drive, manajemen daya listrik, kinerja komputer, dan lain-lain. Sesuai cara pengaksesan perangkat keras yang cukup rumit apabila dilakukan secara langsung. Yang kedua itu driver untuk dasar seperti video adapter, perangkat input, prosesor, dan beberapa perangkat lainnya untuk sistem operasi dasar 16 bit atau dalam hal ini adalah keluarga BIOS. Yang ketiga itu program bootstrapper utama yang memungkinkan komputer dapat melakukan proses booting ke dalam sistem operasi yang terpasang. BIOS telah lama digunakan dalam industri PC, yakni semenjak IBM PC dirilis pada tanggal 21 Agustus 1981. Karena BIOS masih berjalan pada modus real atau real mode yang lambat, maka para desainer PC bersepakat untuk mengganti BIOS dengan yang lebih baik dari BIOS, yaitu EFI atau Extensible Firmware Interface yang diturunkan pada arsitektur 1A sampai 64 atau Titanium. Rencananya itu hal ini akan direalisasikan pada komputer baru pada tahun 2008. Basic Input Output System atau sering disebut BIOS merupakan firmware BIOS digunakan untuk mengatur komponen PC secara software atau dengan kata lain disebut dengan istilah jumper-less komponen PC yang dapat disetting melalui BIOS hanya tertentu saja dan merupakan komponen pokok dalam sebuah PC dan komponen yang terintegrasi dengan mainboard. Bagian C itu jenis-jenis BIOS. Jenis-jenis BIOS berdasarkan pabrikan pembuatnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, awet software. Yang kedua, awet BIOS. Selanjutnya itu pada awet BIOS terdapat beberapa menu pokok yaitu main, advance, power, boot, dan exit. Selanjutnya itu awet modular BIOS. Awet Modelion BIOS, Phonik Technologies, Phonik BIOS. Phonik Awet BIOS, American Megatrend Incorporated atau disebut AMI. AMI BIOS, selanjutnya itu AMI Win BIOS, Acer Lab, Microid, Reset, SI Logic, dan Winbond. Nah ini ada pabrikan BIOS dan cara pengaksesannya. Yang pertama itu BIOS AMI. Cara aksesnya itu dengan menggunakan tombol Del. Yang kedua, BIOS awet. Cara aksesnya itu Del atau CTRL-Alt tambah ST. Dengan compact, cara aksesnya itu kita tekan di tombol F10. IBM Activast atau ThinkPad kita tekan pada F1. Micro Reset atau MR BIOS, cara kerjanya itu kita tekan tombol ESC. BIOS Phonik, cara kerjanya itu tombol F2. Dan terakhir itu komputer riba atau SIBA. Kita tekan tombol ESC, kemudian kita tekan bersama dengan F1. Konfigurasi BIOS. Yang pertama itu setting date ini dalam utama atau sistem setup layar Anda dapat melihat tanggal dan waktu dengan menggunakan tombol panah, navigasi ke tanggal dan mengubah tanggal. Setelah disorot pada bulan, hari atau tahun, Anda tekan tombol panah atau halaman atas atau bawah halaman untuk mengubah tombol tanggal. Yang kedua itu boot atau booting. Booting adalah istilah teknologi informasi dalam bahasa Inggris yang mengacu kepada proses awal menyalakan komputer di mana semua register prosesor disetting kosong dan status mikroprosesor atau prosesor disetting reset. Yang ketiga itu VGA
Set memori berfungsi untuk mengatur jumlah memori yang dialokasikan untuk VGA card onboard yang diambil dari RAM. Biasanya mulai dari 1 MB sampai 380 MB. Yang keempat, enable atau disable onboard atau disebut input dan output. Fungsi BIOS yang digunakan untuk mengenable atau aktif atau mendisable pada media antarmuka pada onboard motherboard. Yang kelima itu BIP kode. BIP kode itu diberikan oleh komputer untuk short diagnostik pada waktu power up. Ini disebut pos. Dari pos inilah kita bisa tahu kerusakan atau kekurangan apa yang terjadi. Berikutnya itu komponen yang dapat diset melalui BIOS. Yang pertama itu hard disk, CD-ROM, floppy disk, RAM, prosesor, LAN onboard, sound card onboard, dan terakhir itu VGA onboard. Yang pertama itu hard disk dan CD-ROM. Untuk komponen hard disk dalam BIOS hanya mengatur aktif tidaknya sebuah hard disk dan juga menentukan berapa besar kapasitas sebuah hard disk baik secara manual maupun otomatis. Terletak dalam menu main kemudian dilanjutkan pada submenu menu letak dari drive terpasang. Dari sini apakah Ananda semua sudah paham? Paham, Bu. Kalau paham, Ibu akan melanjutkan materi kita. Iya, Bu. Di sini maka di slide Ibu ada gambar tentang hard disk. Selanjutnya itu untuk mengatur hard disk atau CD-ROM masuk ke submenu letak hard disk atau CD-ROM terpasang. Kita asumsikan bahwa hard disk terletak pada primary master. Di dalam menu di atas merupakan tampilan untuk mengatur hard disk yang terletak di primary master. Yang perlu diatur dalam menu di atas adalah Type. Dalam menu tersebut terdapat pilihan di antara auto user Type HDD, CD-ROM S120, SIP, MO, overhead, ATAPI, device, dan non. Untuk lebih amannya, pilih auto karena sistem akan mendeteksi secara otomatis device yang terpasang. Sedangkan non digunakan untuk mendisable hard disk atau tidak ada device yang terpasang. Yang kedua itu floppy disk. Floppy disk ini untuk mengatur floppy disk terletak dalam menu yang sama seperti hard disk dan CD-ROM. Terletak dalam menu main dan pada umumnya bernama legacy disket A. Dalam opsi drive A dapat dipilih bermacam jenis Type disk drive seperti 1.44 MB, 3.5, 720 KB, 3.5, 2.88 MB, 3.5, kurang dari 360 KB, 5.24, 720 KB, 5.25 dan non. Opsi non digunakan untuk menonaktifkan floppy disk. Pilih sesuai dengan floppy disk yang terpasang atau jika tidak terdapat floppy disk terpasang dapat digunakan pilihan non. Maka ini gambar tampilan floppy disk. Yang ketiga itu RAM. RAM hanya dapat diatur bagian clock latensinya saja, tetapi tidak semua RAM dapat diatur. Mereka tertentu saja yang dapat diset secara manual. Hanya RAM yang sering digunakan untuk overclocking yang dapat diset manual. Untuk men-setting masuk ke menu Advanced Chip Configuration. Pada gambar di atas untuk menentukan setting secara manual atau otomatis terletak dalam submenu. Submenu SD RAM Configuration. Untuk BIOS SPD akan dilakukan setting secara otomatis oleh sistem, sedangkan untuk setting secara manual pilih user defined.
Atau hati-hati dalam mengubah nilai clock latency dari RAM. Sesuaikan dengan kemampuan RAM yang terpasang. Untuk lebih amannya, gunakan pilihan secara otomatis. Selain lebih aman, nilai yang diatur akan disesuaikan dengan nilai default RAM yang terpasang. Yang keempat itu prosesor. Ada beberapa cara untuk mengatur kecepatan prosesor sesuai dengan kemampuannya. Untuk setting dengan BIOS, tidak semua prosesor BIOS 42 diatur, hanya prosesor tertentu saja yang dapat diset lewat BIOS. Untuk mengatur variabel dalam prosesor masuk ke dalam menu advance, maka akan terlihat beberapa menu yang berhubungan dengan CPU, yaitu CPU speed, CPU atau PCI, frekuensi, dan CPU atau memori frekuensi ratio. CPU speed merupakan kecepatan CPU yang dapat ditentukan secara manual maupun otomatis. Untuk melakukan overclocking dapat dilakukan setting pada bagian CPU atau memori frekuensi ratio. Kelima itu LAN onboard dan SAN onboard. Itu untuk kedua komponen ini sama dalam melakukan konfigurasi di dalam BIOS. Terletak dalam menu yang sama dan untuk mengaktifkan dengan memilih enable pada masing-masing komponen. Sedangkan untuk menonaktifkan secara cukup dengan memilih disable. Sedangkan untuk opsi auto digunakan untuk mendeteksi secara otomatis jika ada komponen yang terpasang, maka akan otomatis mengaktifkan komponen tersebut. Yang keenam itu VGA onboard. Untuk mengatur komponen VGA onboard, yang perlu diperhatikan adalah mengatur besar kecilnya seri memori. Seri memori adalah memori yang digunakan oleh VGA sebagai buffer dan diambil dari RAM. Besarnya nilai seri memori tergantung kemampuan VGA dan besarnya RAM yang terpasang. Dan di sini inilah gambaran dari VGA onboard. Yang ketujuh itu aktivitas komponen melalui sistem operasi. Untuk mengaktifkan komponen-komponen dalam sistem operasi harus dipersiapkan terlebih dahulu driver dari masing-masing komponen. Secara umum untuk instalasi driver ada dari setiap komponen adalah sama. Berikut ada aktivitas komponen dalam sistem operasi. Yang pertama itu klik kanan pada My Computer. Terus kita klik Properties. Yang kedua itu komponen yang belum terinstall akan terlihat pada tanda peringatan seperti gambar di bawah ini. Yang ketiga itu klik kanan pada ikon komponen tersebut. Selanjutnya kita klik Update Driver. Maka akan tampil keluaran seperti gambar di bawah ini. Pilih yang advance yang menentukan secara manual letak driver dari komponen. Yang kelima itu jika driver yang dipasang sesuai maka proses instalasi komponen telah selesai. Selanjutnya kita dapat digunakan. Sedangkan untuk komponen tertentu perlu dilakukan restart sistem. Baiklah, itulah pembelajaran kita hari ini, pembelajaran terakhir pada semester ini. Di sini siapa yang masih belum paham dalam Ibu yang menjelaskan? Paham, Bu. Apabila paham, Ibu akan memberikan tugas untuk minggu depan itu dan ditulis di double video dan dikirim ke grup WA ya. Ya, Bu. Baik, Bu. Itu tugasnya itu ada 5. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan BIOS? Apa kepanjangan dari BIOS? Apa yang dapat dilakukan oleh BIOS? Yang keempat, itu sebutkan 3 komponen BIOS. Dan setelah itu kapan mulai dikembangkannya BIOS. Baik, minggu depan Ibu memberikan ujian semester kepada Ananda semua ya. Ibu harap Ananda semua belajar kembali tentang materi-materi kita, yang materi yang pertama sampai materi hari ini ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Oke, Bu.
Baiklah, apabila udah paham, Ibu akan menyimpulkan materi kita hari ini. Di sini siapa yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Saya, Bu. Silakan Ananda Megawati. Jadi kesimpulan dari belajar kita hari ini, yang pertama untuk mengatur komponen secara software dilakukan dengan BIOS. Komponen yang dapat diatur adalah komponen yang pokok dalam PC dan integrated komponen dalam sistem. Yang kedua, untuk komponen yang telah terintegrasi dalam sistem, untuk mengaktifkan dengan memilih enable dan untuk menonaktifkan dengan disable. Yang ketiga, untuk memasang komponen yang sejenis dengan komponen yang terintegrasi, maka perlu dimatikan terlebih dahulu komponen yang terintegrasi tersebut. Sekian, Bu. Baik, bagus sekali. Terima kasih kepada Ananda Megawati. Sama-sama, Ibu. Baik, itu Ibu akan menyimpulkan kembali materi kita hari ini. Itu yang pertama itu untuk mengatur komponen secara software dilakukan dengan BIOS. Komponen yang dapat diatur adalah komponen yang pokok dalam PC dan integrate komponen dalam sistem. Yang kedua itu untuk komponen yang telah terintegrasi dalam sistem untuk mengaktifkan dengan memilih enable dan untuk menaktifkan dengan disable. Yang terakhir itu untuk memasang komponen yang sejenis dengan komponen yang terintegrasi, maka perlu dimatikan terlebih dahulu komponen yang terintegrasi. Baiklah, inilah materi kita. Terakhir, apabila ada salah kata dalam Ibu mengajari materi ini, Ibu minta maaf dan Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya.